Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya. Perkenalkan, nama kakak Fitri Azahra, kakak dari mahasiswa Gizi Universitas Perintis Indonesia. Tujuan kakak di sini untuk mempresentasikan, melakukan penyuluhan tentang pentingnya memilih makanan jajanan sehat dan aman. Di sini kakak meminta waktu adik-adik kurang lebih 60 menit. Apakah boleh? Boleh. Nah, kita mulai ya. Di sini, apa itu jajanan sehat? Adik-adik ada yang tahu nggak jajanan sehat itu apa? Oke, sini kakak jelasin. Jadi, jajanan sehat itu adalah jajanan yang menyediakan nilai gizi yang baik dan juga tidak mengandung GGL. GGL itu garam, gula, dan lemak yang berlebihan. Nah, jadi adik-adik tahu kan apa itu jajanan sehat? Apa? Coba angkat tangan siapa yang tahu. Ayo dek, apa dek? Nah, betul sekali. Jajanan sehat itu yang tidak mengandung, ingat, GGL. Kemudian, bagaimana, apa sih jajanan yang aman itu? Nah, jajanan yang aman itu, jajanan yang terhindar dari cemaran biologis. Cemaran biologis itu kayak makhluk hidup, tapi berbahaya bagi kesehatan kita. Seperti bakteri, seperti virus, jamur, kemudian lalat. Lalat juga termasuk. Kemudian ada yang cemaran kimia. Cemaran kimia itu seperti bahan-bahan tambahan yang tidak dibolehkan. Seperti adanya formalin. Formalin itu digunakan untuk mayat, untuk pengawet mayat. Kemudian ada cemaran fisik. Cemaran fisik ini seperti pada saat orang itu melakukan memasak jajanan kayak gorengan ini kan, terus ternyata kukunya itu hitam, kemudian rambutnya nempel di makanannya, itu cemaran fisiknya. Kemudian bagaimana sih cara kita memilih jajanan itu? Ada yang tahu nggak gimana cara memilih jajanan itu? Yang apa deh? Ya, yang nggak enak. Ya, itu salah satu kita memilih jajanan yang sehat. Pastilah kita mencari bagaimana sih jajanan apa yang kita suka. Kemudian, tapi selain dari yang enak, kita juga memperhatikan apakah yang enak itu sudah pasti sehat. Nah, benar sekali. Jadi, untuk memilih jajanan yang sehat itu, kita harus melihat nilai gizinya. Di sini kakak ada jajanan, ada 2 jajanan. Ada bisa lihat, ini nilai gizi. Ya, ini. Jadi kita bisa melihat ini nilai gizinya. Kemudian di sini juga ada nilai gizinya. Nih. Nah, ini nilai gizinya ya. Jadi setelah melihat nilai gizinya, adik-adik juga melihat apakah dia itu berlebihan nggak GGL-nya. Ada yang masih ingat GGL itu apa? Coba angkat tangan. Ayo deh, apa? Nah, tepat sekali. Jadi kalau gula, garam, lemak berlebihan. Contohnya ini. Ada yang suka ini nggak? Ini sehat atau enggak? Kenapa sehat, Dek? Terus, kenapa ini sehat? Siapa? Ada yang bilang sehat lagi nggak? Nah, sebenarnya ini jajanan ini bisa dikatakan GGL. Karena dia sangat asin kan? Dia memiliki kandungan garam yang berlebihan. Jadi sebenarnya ini tidak masuk makanan yang sehat. Kemudian untuk setelah kita melihat GGL-nya, kita juga melihat bagaimana kesegarannya. Untuk kesegarannya ini biasanya itu makanan yang langsung dibuat, makanan tradisional. Contohnya, ada yang suka makanan ini enggak?
Suka di antara ini adik-adik suka yang paling yang mana? Oke, bagus. Kemudian kalau dilihat dari makanan, misalnya makanan jajanan tradisional ini kan, dia masaknya itu pagi, tapi dia jualnya itu sore. Apakah itu segar? Nah, jadi kita udah tahu kan bagaimana kita memilih jajanan itu. Kalau misalnya dia itu udah dingin, udah keras, apakah itu termasuk segar? Nah, jadi gimana? Tidak kita konsumsikan dan tidak kita beli. Kemudian selanjutnya itu tidak berbau menyengat. Jadi adik-adik kan beli makanan, ada kayak bau aneh gitu. Jadi nggak usah dibeli. Kita kan nggak tahu apa isi dari jajanan itu. Mana tahu dikasih pengharum pakaian. Udah jelas-jelas ini makanan, tapi dikasih pengharum yang lainnya. Kan itu nggak sehat kan? Kemudian kita kan udah tahu bagaimana jajanan yang sehat. Kemudian kita harus melihat bagaimana jajanan yang amannya. Nah, untuk jajanan yang amannya ini, yang pertama itu kita harus lihat bagaimana penyajiannya. Apakah tertutup atau dia dibiarkan terbuka sehingga lalat itu mudah menempel di jajanannya. Kemudian alatnya itu harus bersih. Kan orang jual gorengan. Kita lihat apakah alatnya itu bersih atau dia ya sembarangan aja tempatnya gitu. Kemudian untuk penjualnya itu juga harus higienis. Apakah dia memakai sarung tangan? Kemudian gimana rambutnya? Apakah rambutnya itu tidak jatuh ke adonannya? Kemudian ada lingkungan. Adik-adik juga harus melihat nih, lingkungannya itu apakah bersih atau tidak. Mana tahu kan, orang membuat gorengan, tapi lingkungannya itu di samping tempat kali, tempat orang pembuangan itu. Apakah itu bersih? Nah, itu tidak bersih kan? Oke, kita lanjut. Oke, untuk kemudian kan itu tadi makanan tradisional. Lalu bagaimana cara kita memilih makanan yang pabriknya? Kan kita nggak nampak kesegarannya. Terus kan kita nggak tahu dia itu cemaran fisiknya itu apakah ada kuku yang menempel atau bagaimana. Kan kita nggak tahu adakah lalat yang hinggap atau tidak. Yang pasti lalat nggak hinggap kan, karena makanannya udah pabrik kan. Jadi untuk melihat untuk yang produk pabrik, adik-adik bisa melihatnya. Yang pertama itu terdaftar di BPOM atau belum. Nah, untuk terdaftar di BPOM-nya itu, adik-adik bisa melihat di bagian ininya. Di bagian ininya. Nah, adik-adik bisa melihat yang bagian BPOM-nya kan. Kemudian yang di sini, nih. Bisa kan? Udah bisa melihatnya kan? Kemudian kita lihat apakah tanggal kadaluarsanya. Tanggal kadaluarsa itu tanggal yang batas boleh dikonsumsikan. Untuk di sini ada tanggalnya nih. Nah, biasanya ada di sini. Ini tanggalnya. Kemudian di sini juga ada. Nampak kan? Kemudian memiliki kemasan yang baik. Enggak kempes, enggak masuk angin. Kemudian bukan pewarna yang mencolok. Nah, ini ada contoh makanannya. Di sini, ini termasuk makanan apa? Makanan pabrik? Apakah dia GGL atau bukan? Nah, ya, memang makanan ini adalah makanan yang GGL. Karena? Ya, asin kan, terlalu asin. Udah masih semangat? Masih. Oke, coba kita ice breaking dulu ya. Coba berdiri semuanya. Ice breakingnya begini. Nanti kakak bilang, dikasih apa? Adik-adik jawabnya, dikasih W, kasih O, kasih W,
Wow, keren. Bisa? Bisa. Kita ulang ya. Dikasih apa? Dikasih W, dikasih O, dikasih W. Wow, keren. Ulang lagi ya. Dikasih apa? Dikasih W, dikasih O, dikasih W. Wow, keren. Yeay. Nah, kita lanjut ya. Di sini kan kita tahu tadi bagaimana kita memilih jajanan yang sehat dan aman itu. Nah, ada dampak memilih jajanan yang tidak sehat dan aman itu. Ada dampak jangka pendeknya dan juga ada dampak jangka panjangnya. Untuk dampak jangka pendeknya itu kita bisa keracunan. Kalau kita keracunan biasanya itu kan ngapain kalau kita keracunan? Iya, itu akhirnya kan. Awalnya itu pasti kita mual, muntah, sakit perut kan? Nah, itu salah satu penyebabnya adalah karena kita memilih jajanan yang tidak sehat dan tidak aman. Kemudian gangguan pencernaan kita juga, sakit perut tadi. Akhirnya kita diare terus-menerus. Kemudian ada juga dampak jangka panjangnya. Dampak jangka panjangnya itu dikarenakan memiliki zat kimia yang berbahaya tadi kan. Contohnya itu formalin atau boraks. Formalin boraks ini biasanya orang memasukkan kepada makanan jajanan bakso yang bisa makanan yang membuat kenyal-kenyal itu. Sementara formalin dan boraks itu untuk mayat. Ya, sementara formalin itu untuk mayat. Nah, itu bisa menyebabkan gangguan saraf kita, gangguan otak kita, bisa menyebabkan kanker juga pada tubuh kita. Kemudian GGL tadi, gula, garam, dan lemak yang berlebihan. Untuk gula yang berlebihan itu bisa menyebabkan obesitas, orang bisa menyebabkan diabetes. Orang diabetes itu pada umumnya biasanya itu yang jari-jarinya itu hilang secara perlahan-perlahan itu. Itu salah satunya penyakit diabetes namanya. Kemudian bisa kalau garam berlebihan bisa menyebabkan itu penyakit yang sering orang tua bilang tekanan darah tinggi. Itu salah satu penyebabnya mengonsumsi garam yang berlebihan. Kemudian ada lemak. Mengonsumsi lemak yang berlebihan itu bisa menyebabkan penyakit jantung atau stroke. Kemudian bisa menyebabkan gizi buruk atau kekurangan gizi. Nah, ternyata kakak ada video. Mau nonton video nggak? Mau. Bentar ya. Nah, ini videonya ya. Bahan kimia berbahaya, contohnya formalin, boraks, pewarna rodamin B, pewarna metanil yellow. Jika dikonsumsi terus-menerus, dapat menyebabkan penyakit seperti kanker. Lalu, benda asing yang tidak seharusnya ada di jajanan, contohnya isi staples atau rambut, dapat membahayakan kita yang mengonsumsinya. Jika kita akan jajan, perhatikan ya, apakah pedagang sehat dan bersih? Pastikan gerobak dan warung juga bersih, serta perhatikan apakah lingkungannya bersih. Jangan lupa, pedagangnya juga harus menggunakan masker dan sarung tangan. Nah, jajanan yang kita beli bisa berasal dari pangan segar seperti jajanan buah potong, pangan siap saji seperti mie ayam, siomay, ketoprak, dan pangan olahan terkemas seperti keripik, minuman kemasan, biskuit, dan lainnya. Jika kita jajan berupa pangan segar seperti buah potong, coba perhatikan warnanya. Nah, adik-adik udah lihat kan videonya tadi? Udah. Nah, ada yang tahu nggak? Ada yang masih ingat nggak apa aja yang ada di video tadi? Bagaimana cara memilih jajanan yang sehat dan aman? Coba angkat tangan. Oke. Ada informasi nilai gizinya, terus ada BPOM-nya, terus ada cara memilih jajanannya. Ya. Oke, nah di video tadi kan ada bagaimana cara kita memilih jajanan yang sehat dan aman. Ada informasi gizi, BPOM, tanggal expirednya. Kemudian, jadi adik-adik udah bisa kan gimana memilih makanan yang sehat dan aman? Bisa. Nah, ternyata kakak ada satu video lagi. Gimana dong? Boleh. Oke, kakak tunjukin ya. Ya. Oke.
Nah, video ini kuis ya. Nanti adik-adik pilih apakah makanan ini sehat atau tidak sehat. Kita mulai. Yogurt, makanan Nah, sehat yogurt atau apakah tidak makanan sehat? yang sehat atau tidak sehat? Oke, kita lihat jawabannya ya. Jawabannya, yogurt adalah makanan betul. sehat karena yogurt Kenapa mengandung yogurt protein, itu termasuk makanan kalsium, yang sehat? Ada yang tahu nggak? probiotik, atau bakteri baik. Nah, ya karena yogurt itu mengandung zat gizi yang bisa menyehatkan tubuh kita. Ternyata udah habis. Kakak ada pertanyaan, siapa yang bisa menjawab nanti akan kakak kasih hadiah. Pertanyaan pertama itu, siapa yang bisa menjelaskan bagaimana makanan yang aman? Coba angkat tangan. Makanan yang tertutup, Kak. Makanan yang tertutup. Ada yang bisa bantu jawab? Pada? Makanan yang tidak mengandung bahan kimia. Ada lagi? Betul. Ada lagi? Nah, semuanya benar ya. Ingat, makanan yang aman itu makanan yang tidak tercemar dari fisiknya tadi, tidak tercemar dari biologisnya tadi. Biologis itu kan makhluk hidup. Kemudian makanan yang tidak tercemar dari zat kimia tadi. Kemudian ada satu pertanyaan lagi. Siapa yang bisa menjelaskan bagaimana tata cara memilih makanan yang sehat dan aman? Coba angkat tangan. Ya, apa dek? Makanan yang tidak mengandung gula, garam, dan lemak berlebih, Kak. Nah, betul. Jadi, tata cara memilihnya itu harus lihat kalau yang pabrik, harus lihat BPOM. Yang seperti yang ada di video, harus lihat nilai gizinya gimana, expirednya gimana. Kemudian lihat bagaimana kesegarannya kalau untuk makanan yang lokal. Jadi, udah pada tahu kan bagaimana cara memilih makanan yang sehat dan aman? Oke. Mungkin sampai di situ penyuluhan yang kakak lakukan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kapan-kapan boleh kakak melakukan penyuluhan di sini lagi? Boleh. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.